Oke, lanjut lagi ke fungsi fx yang selanjutnya. Di sini fungsi fx-nya x-nya pangkat 3 ya. Kalau tadi kan cuman x pangkat 2. Kalau di sini ada x pangkat 3 min 3x kuadrat min 45x plus 1. Oke, tentukanlah interval naik dan interval turunnya. Masih ingat kalau naik itu saat apa, turun itu saat apa? Nah, naik itu saat f aksin x-nya lebih dari 0. Kalau yang turun, kurang dari 0. Kalau stasioner, sama dengan. Jadi yang pertama, kalian turunkan dulu nih fungsi fx-nya. Kita turunkan dulu, x pangkat 3 diturunkan jadi 3x kuadrat. Kan 3-nya pindah ke depan, jadi 3x, pangkatnya dikurangin 1. Min 3x kuadrat, 2-nya ditaruh ke depan. Jadi kan 2 dikali min 3, jadinya min 6. X-nya tetap, pangkatnya 2 dikurangi 1, yaitu pangkat 1, atau nggak usah ditulis. Min 45x kita turunkan jadi 45. Dan satunya kita turunkan jadi 0, atau nggak usah ditulis. Setelah itu kita faktorkan dulu. Nah, biar gampang cara memfaktorkannya, di sini kan 3x kuadrat min 6x min 45 sama dengan 0, kita bagi 3 semuanya. 3x kuadrat kita bagi 3 jadinya x kuadrat, min 6x bagi 3 jadinya 2x, min 2x, dan min 45 kita bagi 3 jadinya min 15. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita faktorkan. Caranya buat kurung 2 dulu, biar gampang ya. Kita buat kurung 2, kemudian x kuadrat, yaitu dari x sama x. Kemudian cari faktor dari 15, dari min 15 yang dijumlah hasilnya min 2, yaitu 3 sama min 5. Kan 3 kali min 5, min 15. 3 ditambah min 5 jadinya min 2. Udah pada jago lah ya memfaktorkan. Pelajaran SMP kelas 8. Nah, setelah ketemu pemfaktorannya, kita bisa tentukan x1 dan x2 nya. X1 nya ini kan x plus 3 sama dengan 0. Jadi kan plus 3 nya pindah ruas jadinya min 3. Dan x2 nya ini kan x min 5 sama dengan 0. Jadi min 5 nya pindah ruas jadinya positif 5. Oke, setelah ketemu x1 dan x2 nya, tinggal kita buat garis bilangannya dulu. Seperti tadi ya, buat garis bilangan. Nah, kenapa di sini ada min 3 sama 5? Nah, kan kita tadi sudah cari x1-nya min 3 dan x2-nya yaitu 5. Di tengah-tengah min 3 sama 5 kan ada 0. Kenapa harus 0? Karena 0 itu paling gampang buat mengujinya. Nah, di sini kan kita tinggal tentukan mana daerah positif dan daerah negatif. Di sini di daerah seperti ini, di sini ada positif, tengahnya negatif, sini pasti positif. Atau sini negatif, positif, negatif. Kita tinggal uji aja nih titik yang nolnya saja biar gampang. Jadi begini. Kan uji daerah melalui garis bilangannya. Di titik 0 saja nih biar gampang. Jadi kan tinggal kita masukkan nilai 0 ini sebagai pengganti x dari fungsi yang sudah kita turunkan. Tadi kan 3x kuadrat dikurang 6x min 45, x-nya kita ganti dengan 0. 3 kali 0 kan 0, 6x berarti 6 kali 0 yaitu 0 dikurangi 45. 0 kurangi 0, 0, 0 dikurangi 45 sama dengan min 45. Jadi otomatis daerah yang tengah ini bernilai negatif. Kanan sama kirinya otomatis positif. Kalau nggak percaya kita coba, kita tes atau kita uji sebelah kirinya min 3. Yang paling mendekat itu berapa? Kan min 4. Atau mau coba min 5, min 10, bebas. Nah, di sini kan x kuadrat berarti kan 3 dikali 4 kuadrat. X kuadrat ini kita ganti min 4 kuadrat. Min 4 kuadrat kan 16. Ditambah 6 min 6x. Min 6 dikali min 4. Berarti kan min 24. Kurangi 45. Kita cari 3 dikali 16 ditambah 24 ditambah 45. Hasilnya adalah
positif 27. Kalian mau coba boleh min 5 dan sampai seterusnya. Dan yang sebelah kanannya si 5 kan di sini ada 6, 7 sampai tak hingga. Kita uji angka yang paling kecil saja dari setelahnya 5. Kan 6 ya. Berarti kan x kuadrat jadi 6 kuadrat jadi 36, dikurangi 36, dikurang 45, hasilnya adalah 27. Nah, jadi dapat disimpulkan yang tengah ini negatif, kanan dan kirinya bernilai positif. Kalau sudah tahu daerah positif dan negatifnya, tinggal diapakan? Nah, tentukan mana yang naik dan mana yang turunnya. Nah, untuk f aksen lebih dari 0 atau fungsi naiknya, kita ambil daerah yang positifnya. Dan untuk yang fungsi turunnya atau f aksen kurang dari 0, ambil daerah yang negatif. Oke. Jadi kalau yang fx atau f aksen x-nya lebih dari 0, ambil yang positif. Berarti kan di sini ada x nih. Ya kan? X sama min 3 hubungannya gimana? Di saat x-nya kurang dari min 3. Atau di sini kan positif nih, lebih dari 5, berarti berapa? 6. Berarti 6 itu sama 5 hubungannya gimana? Lebih dari 5. Jadi jawabannya di saat x kurang dari min 3 dan atau x-nya lebih dari 5. Nah, saat x-nya kurang dari min 3 atau x-nya lebih dari 5. Dan fungsi turunnya kan negatif nih. Berarti kan x-nya di sini nih. Ini ada x di sini. X itu sama min 3 gimana? Kan x-nya lebih dari min 3 dan x-nya kurang dari 5. Oke? Ingat-ingat lagi cara menentukan daerah positif negatif. Ini adalah pelajaran kelas 10. Harus sudah jago. Selanjutnya, kita tentukan nilai stasionernya. Di sini ada sebuah fungsi fx ya, x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24 plus 1. Di sini ada turunannya, atau yang pertama kita turunkan dulu fx-nya. X pangkat 3 jadi 3x kuadrat min 6x min 3x kuadrat jadi min 6x dan min 24x jadi min 24. Ingat ya, stasioner saat apa? Di saat f aksen x-nya sama dengan 0. Tadi kita sudah turunkan, dan setelah diturunkan kita faktorkan. Sebelum difaktorkan kita bagi 3 dulu nih, biar gampang. Seperti tadi. 3x kuadrat jadi x kuadrat, min 6x bagi 3 tinggal min 2x, min 24 bagi 3 tinggal min 8. Tinggal kita faktorkan. Buat kurung 2, x kuadratnya jadi x sama x. Faktor dari min 8 yaitu yang dijumlah hasilnya min 2, yaitu plus 2 dan min 4. Jadi dapat disimpulkan kalau x satunya kan, ini kan x plus 2 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 2 nya pindah ruas, jadinya min 2. Dan x 2 nya, x min 4 sama dengan 0, min 4 nya tinggal pindah ruas saja, jadinya plus 4. Nah, setelah itu kan ketemu nih, di saat yang x min 1 nya sama dengan min 2, ini untuk menentukan nilai stasionernya ya. Nilai x ini kita masukkan ke fungsi awalnya. Seperti tadi yang masih x kuadrat tuh, setelah ketemu x nya kita tinggal masukkan ke fungsi awalnya. Ini kan fungsi awalnya nih, yang x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x plus 1. Jadi saat f min 2, x nya nih, tadi kan fx, x nya diganti min 2 nih, x yang pertama. Jadi min 2 pangkat 3 yaitu min 8. Min 3 dikali min 2 kuadrat kan 4. 4 kali min 3 sama dengan min 12. Min 24 min 2 jadinya positif 48 ditambah 1. Jadi nilai stasioner di saat x nya min 2 yaitu 29.
Dan nilai stasioner yang keduanya, X2 nya kita masukkan nih, jadinya F4 sama dengan min 2 nya ini kita ganti berapa tadi? 4 ya, jadi kan 4 pangkat 3 nih, lihat di sini nih, X pangkat 3 jadinya 4 pangkat 3 64, kemudian min 3 dikali X kuadrat, X kuadratnya berarti berapa? 4 kali 4 16, 16 kali min 3 min 48, min 24 dikali X, X nya 4 min 24 dikali 4 yaitu min 96 ditambah 1, jadi hasilnya negatif 79. Jadi ada dua ya nilai stasionernya, 29 dan juga min 79. Jadi nilai stasionernya adalah 29. Nah, minimum sama maksimumnya kita nanti bahas di sebelah sini. Titiknya sudah tahu ya, min 2,29. Kenapa? Kan di sini X-nya nih min 2 dan Y-nya 29. Jadi nilai stasionernya itu yang 29, titiknya itu min 2,29. Dan stasioner yang kedua nilainya min 79 berada di 4,79. Untuk menentukan maksimum dan minimumnya, kita buat garis bilangan dulu. Ini kan tadi ada 2 ya, min 2 sama 4. Kemudian kita tentukan daerah positif sama negatifnya. Seperti tadi kita uji dulu. Udah pada jago lah ya menguji. Kita ujinya yang di titik nolnya saja biar gampang. Jadi kan kita masukkan ke turunannya tadi 3x kuadrat itu jadi 0, 6 kali 0 ya 0 dikurangi 24 jadi negatif. Otomatis yang di tengah nilainya negatif. Jadi yang kanan sama kiri bernilai positif. Nah, tadi kan kita sudah cari, di sini ada 29 ya nilai Y-nya atau stasionernya, dan juga min 79. Tadi kan di sini tandanya ada positif. Positif berarti apa? Di sebelah kirinya min 2, otomatis kurvanya naik. Dan setelah min 2 sampai 4 ya, nilainya turun. Berarti kalau naik dulu baru turun, nilainya apa? Maksimum. Berarti yang min 2,29 kurvanya seperti huruf N, naik dulu baru turun, berarti maksimum. Dan kurva yang keduanya di sebelah sini kita bawa kurvanya straight, bener ya, naik dulu baru turun, jadi nilainya maksimum. Dan di stasioner yang kedua ini kan di titik berapa nih, 4,79 ya, di sini daerahnya negatif berarti turun, sebelah kanannya tinggal positif berarti naik. Kalau turun dulu berarti nilainya minimum. Oke, ingat lagi cara menentukan daerahnya, dan juga saat naik itu saat apa? Di saat fx-nya lebih dari 0. Kalau turun kurang dari 0. Dan di saat kalau stasionernya gimana? Di saat f aksen x-nya sama dengan 0. Cara mencari stasioner, cari dulu nilai x-nya, setelah ketemu nilai x tinggal dimasukkan ke fungsi awalnya. Setelah ketemu fungsi awalnya, setelah dimasukkan ke fungsi awalnya, ketemu nilai stasionernya. Oke? Dan titik stasioner bagaimana? Di saat atau nilai x-nya nih sama nilai stasionernya. X-nya itu yang x, y-nya itu yang stasionernya. Dan bernilai maksimum apabila naik dulu baru turun. Minimum itu turun dulu baru naik. Naik itu saat gimana? Saat positif. Turun itu saat negatif. Oke. Semoga kalian memahami. Nanti kita masuk ke contoh atau soal ceritanya biar lebih seru lagi dan greget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.